Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe guys. Enjoy. Hai, namaku Emily dan aku berumur 16 tahun. Tahukah kamu hidup penuh kebohongan? Apakah seseorang menyembunyikan rahasia darimu untuk beberapa tahun yang seharusnya berhak kamu ketahui? Aku mengalaminya sendiri, dan itu menjijikan. Tonton sampai akhir dan temukan apa rasanya untuk berhadapan dengan konsekuensi buruk atas sesuatu yang disembunyikan darimu sangat lama. Banyak orang berpikir aku sangat beruntung. Aku memiliki seorang ibu yang perhatian, dan ayahku adalah orang penting di kota kami. Aku dimanja, orang tuaku benar-benar memperhatikanku, dan semua keinginan akan dipenuhi dengan satu klik. Tapi saat aku berkembang, aku mulai merasa sepertinya orang tuaku mencoba untuk menenangkanku. Mereka menghindari melihatku di mata, tersenyum malu, berbisik dan berhenti bicara ketika aku menghampiri. Itu aneh bukan? Ketika aku masuk SMP, Dr. Hoffman datang menemuiku sebulan sekali. Dan kita memiliki pembicaraan dari hati dan dia menuliskan resep sejenis pil untukku. Untuk kesehatan, ibu berkata padaku itu adalah vitamin. Tapi aku meragukannya. Pernahkah kamu mendapatkan perasaan bahwa orang tuamu berbohong padamu? Ini tidak begitu menyenangkan. Segera setelah aku menanyakan itu, semua orang meninggalkan pembicaraan. Ayah dan ibu mengunci diri mereka di kamar mereka dengan seorang dokter yang berbicara padanya selama 1 jam. Terkadang 2, itu menyebalkan. Tidakkah kamu setuju? Aku memutuskan untuk bertindak sendiri. Satu malam ketika dokter dan aku selesai dengan pembicaraan kami, aku memutuskan untuk mengakhiri kesunyian tak berujung ini. Aku merangkak ke kamar orang tuaku dan bersembunyi di bawah ranjang. Aku mendengarkan percakapan mereka dan tidak bisa bernapas. Aku ada di syok berat. Mereka membicarakan tentang betapa gilanya aku, bahwa kondisiku mengganggu mereka, bahwa aku seharusnya dikirim ke rumah sakit. Ya, itu adalah rumah sakit jiwa di mana orang tua aku sendiri yang akan membawaku. Dokter berbicara padaku dan membawakanku pil, bukan untuk merawat tubuhku, tapi jiwa dan kepalaku. Dan di sana ada sesuatu yang masih menggangguku. Ayah dan ibu selalu berdebat apakah itu salah ayah atau ibuku, seolah itu bukan tentang mereka. Aku mencurigai semuanya. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan kebenaran? Aku harus menjadi detektif. Aku tidak bisa hanya bertanya pada orang tuaku. Mereka sudah berbohong padaku. Jadi kenapa aku berekspektasi mereka akan mengatakan kebenaran? Tapi aku punya nenek favorit yang tinggal di panti jompo. Aku mengunjunginya. Selama waktu teh, aku menyebutkan bahwa ibuku berkata dia telah berada di rumah sakit jiwa. Nenekku mengerut dan berkata bahwa aku mungkin bermaksud ibu yang lain. Tapi aku langsung menutupi keceplosanku. Aku bertanya lagi padanya. Tapi dia berkata bahwa aku salah mendengar. Dari luar aku tenang, tapi di dalam aku sangat terkejut. Dan rahasia yang kutemukan belum jelas untukku. Aku ada di panti asuhan dan ibuku ada di klinik. Pikirannya membuatku marah. Jika orang tua asuhku adalah pembohong, aku harus mencari tahunya sendiri. Ada beberapa rumah sakit di kota kami, dan aku mencoba untuk mencari tahu kemana aku harus pergi. Dan aku juga berhenti meminum vitaminku, secara diam-diam tentunya. Aku menelpon rumah sakit dan membuat cerita tentang mencari kerabat jauh yang hanya aku tahu memiliki anak perempuan di tahun aku dilahirkan. Bahkan jika mereka mendengarkanku, mereka tidak bisa menolongku. Aku memutuskan untuk masuk dan memeriksa dokumen pribadi ayahku. Dan aku menemukan sebuah dokumen adopsi ditandatangani oleh kepala dokter dari rumah sakit jiwa. Tidak heran pencariannya tidak berhasil. Tempat ini berlokasi di kota tetangga, dan aku harus kabur dari rumah untuk pergi ke sana dan menuntut jawaban akan semua pertanyaanku. Di rumah sakit aku menceritakan cerita tentang kerabat jauh lagi, tapi mereka tidak mendengarkanku. Jadi aku berkeliling dan ikut masuk dengan sebuah pasangan. Lalu aku berjalan di lorong untuk waktu lama. Dan aku menemukan sebuah kantor tidak terkunci dengan banyak kabinet. Ternyata mereka menyimpan rekaman pasien di sini. Tapi sementara aku berpikir dari kotak mana aku harus memulai, perawatnya datang kembali dan membunyikan alarm. Aku berusaha kabur dan bertemu dengan security. Dia mulai mengancam dengan polisi, dan aku meneriakkan nama belakangku dan mengancam menggunakan nama ayahku. Lalu menangis dan menambahkan bahwa aku hanya ingin menemui ibuku. Penjaga dan perawat kebingungan dan memutuskan untuk membawaku ke kepala dokter. Bagaimana perasaanmu jika kamu ada di ambang rahasia besar dalam hidupmu? Hatiku berdetak sangat kencang sampai tidak bisa bernapas. Kepala dokter adalah seorang wanita ramah.
Dia menawarkan segelas kopi di kantornya. Kali ini aku tidak berbohong dan langsung menceritakannya tentang orang tua asuhku dan pencarian untuk orang tua sesungguhnya, dan memohonnya untuk tidak memanggil polisi dan hanya beritahukan padaku semuanya, lalu aku akan pergi. Dokternya berkata bahwa dia tidak bisa memberitahukanku tentang orang tuaku tanpa izin dari penjagaku. Melainkan, dia menawarkanku untuk mendengarkan cerita seorang gadis yang tidak ada urusannya denganku. Ayah gadis ini adalah pemerkosa, seorang pria jahat dan keji. Dia menyiksa ibu gadis itu dan menelantarkannya. Dan dia membenci pria itu sampai dia tidak bisa menerima anak perempuannya. Dia sangat menderita selama setahun dan memutuskan untuk memberikan anaknya untuk diadopsi. Untuk menemukan bahwa aku dilahirkan karena ibuku disiksa parah, itu berat. Sebuah gumpalan terbentuk di tenggorokanku dan itu sebuah keajaiban aku tidak menangis. Aku ingin untuk menemuinya, tapi aku diberitahu bahwa dia meninggal di rumah sakit ini 1 tahun lalu. Trauma menghancurkan hidupnya dan ada dengannya sampai kematiannya. Jadi aku mewariskan ketakutannya. Dokter menggelengkan kepalanya. Disorder ibuku terhubung dengan traumanya. Penyakitku adalah hadiah dari ayah maniakku. Aku tidak tahu jika kebenaran ini menghancurkanku, tapi perilakuku berubah. Aku menutup diriku dari orang tuaku. Itu sangat sulit untukku berbicara dengan mereka, bahkan bertukar pandang. Tentu saja mereka merasakannya, merasa bahwa sesuatu tak menyenangkan memberatkanku. Dan mereka benar, aku beku ketakutan, berpikir bahwa aku akan berubah menjadi seorang maniak seperti ayahku yang sebenarnya. Aku sangat takut bahwa satu hari aku tidak bisa menghadapinya dan mengambil silet. Untungnya orang tuaku memergokiku saat aku membuat goresan pertamaku. Aku menangis, ibuku menangis, dan ayahku berteriak. Dia menjadi gila, memberitahu betapa tidak bersyukurnya aku dan betapa banyak yang telah mereka lakukan untukku. Aku mulai berteriak juga. Aku tidak mengingat apa, tapi kalimat kalian bukan orang tuaku terulang beberapa kali. Tuhan, betapa memalukan. Kamu tahu bagaimana itu berakhir? Mereka memutuskan untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit anak-anak, tapi tetap saja rumah sakit jiwa. Jadi aku tidak melukai mereka atau diriku. Mereka memutuskan untuk melenyapkanku. Itu terasa seperti aku tercekik, diambang, pingsan, atau mungkin mati. Aku membayangkan diriku mati di sini, seperti ibuku yang sesungguhnya mati di rumah sakit itu, dan aku memutuskan untuk kabur dari asilum ini, dan aku hampir berhasil. Di malam pertama aku membuka jendela, tapi di saat terakhir aku takut untuk melompat. Aku tidak bisa melompat. Ya, aku membenci diriku dan dunia ini dan semuanya. Kemana aku harus lari? Sementara aku mengumpulkan diriku, aku mendengar derap kaki di belakangku. Terlambat, aku tertangkap. Untungnya itu bukan seorang dokter, tapi pasien lain, seumuranku. Dia bertanya padaku kenapa aku ingin kabur dan aku menceritakannya semua yang terjadi. Dan dia menceritakanku bahwa orang tuaku tidak melenyapkanku. Mereka ingin membantuku. Dan semua kemarahan, kecurigaan ada padaku karena aku berhenti meminum pil beberapa minggu sebelumnya. Tapi bagaimana dengan warisan burukku? Dia itu berkata bahwa ayahku, biarpun dia sakit, berbuat kriminal karena dia dibully waktu kecil. Dia membalas dendam ke orang lain karena penghinaan anak-anak. Dan aku seketika ingat dengan jelas betapa banyak yang telah dilakukan oleh ayah dan ibuku. Betapa bahagianya masa kecilku. Aku tidak perlu membalas dendam, jadi di sana tidak ada bahaya. Aku berhenti berpikir tentang diriku dan berpikir tentang orang tuaku, tentang perasaan mereka, dan aku jelas tidak ingin kabur. Malam itu aku menelpon ibuku dan mengakui semuanya. Ini melegakan pikiranku. Aku tidak bisa memberitahukanmu betapa bersyukurnya aku untuk mereka, untuk orang tuaku, kepala dokter, dan pria itu. Setelah semua ini berakhir, aku mulai sangat merindukan ayah dan ibuku. Tidak ada lagi rahasia di antara kami, dan aku menunggu saat bertemu dengan mereka lagi. Dan sebagai contoh pasien yang baik, aku meminum pil, pergi berjalan, ke terapi. Aku bercerita pada teman sekamarku cerita yang luar biasa, tapi ternyata ceritaku bukan yang teraneh. Setelah kepulanganku, ibuku dan aku memiliki pembicaraan panjang tentang penyakitku. Kondisi aku telah berlalu, tapi aku harus waspada mengawasi kesehatanku. Ketika aku berbaring di bawah ranjang, sepertinya ayah dan ibu merencanakan hal jahat padaku.
Kebenarannya lebih simpel dari itu. Jika kamu ingin lebih banyak cerita sama bermanfaat dan menarik, aku harap kamu subscribe ke channel kami. Tekan tombol loncengnya dan temukan semuanya pertama kali. Dan jangan sampai ada rahasia gelap di hidupmu. Hello, thanks for watching.